Bab 060. Pandu tampak tidak puas mendengar jawaban Rahmat. Datang ajalah, Cap. Kalau nggak datang, nanti malah dianggap gagal move on dari Dr. Gracia. Sekalian tunjukkan ke tukang buli itu kalau sekarang Kapten udah nggak bisa ditindas kayak dulu, ucapnya. Rahmat tersenyum tipis. Aku malas bertemu dengan tunangannya itu. Lagi pula aku tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang Gracia mau berhubungan dengan si Rico. Katanya seolah masih tidak percaya dengan pria pilihan Gracia. Rahmat bukannya cemburu kepada Rico. Seberapa dalam pun ia menggali hatinya, Rahmat tetap akan kesulitan mencari nama Gracia. Cahaya sukses besar menumbuhkan serta menyuburkan cinta di hatinya. Hanya saja, Rahmat mengenal tabiat buruk Rico di masa lalu. Bagaimana kalau pria itu belum berubah? Bagaimana kalau Rico tetaplah Rico yang sama, sebagai orang yang senang menggunakan kekuasaan ayahnya untuk menindas orang lain? Gracia akan menderita. Rahmat meyakini hal itu. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Gracia, bukankah tidak ada salahnya Rahmat mengkhawatirkan Gracia? Paling tidak, sebagai seorang teman. Mungkin udah jodohnya kali, Cap, celetuk Pandu. Jangan bilang Kapten cemburu. Itu nggak mungkin. Aku udah punya istri. Ya siapa tahu. Pandu langsung bungkam mendapati tatapan tajam Rahmat untuknya. Jadi Kapten yakin nggak mau datang? Enggak lah, jawab Rahmat mantap. Siangnya, Rahmat pulang ke rumah dinas untuk makan siang. Ia mengetuk pintu utama sambil mengucapkan salam. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Sayangnya, bukan wanita yang Rahmat harapkan yang berdiri di balik pintu, melainkan Tiwi. Waalaikumsalam. Wah, Mas Rahmat pulang. Mau makan siang? Ya, Mas. Kebetulan saya udah masak. Mana Cahya? Tanya Rahmat sambil memasuki rumah. Ia tampak enggan berbasa-basi dengan Tiwi. Pria itu masih belum lupa kejadian salah paham hari itu. Rahmat hanya tidak ingin Cahya kembali salah paham kepadanya, sehingga mulai membentang jarak dengan Tiwi. Oh, Mbak Cahya lagi istirahat di kamar. Tadi katanya sempat kram, tapi udah hilang, jawab Tiwi. Ia sebenarnya sebal karena sambutannya tidak diindahkan oleh Rahmat. Hanya Cahya yang ada dalam pikiran pria tersebut. Rahmat tampak panik mendengar laporan Tiwi. Ia langsung bergegas menuju kamarnya, meninggalkan Tiwi yang sudah berharap Rahmat segera menikmati resep masakan terbarunya. Cuek banget. Belum kepatil aja kamu sama aku, Mas, gumam Tiwi dalam hati. Rahmat membuka pintu kamarnya, mendapati Cahya yang tertidur pulas. Tampak buliran keringat di kening wanita tersebut. Entah karena kegerahan, atau justru sebagai pertanda Cahya sempat menahan sakit. Sebelum mendekati ranjang, Rahmat mengunci kamar terlebih dahulu. Untuk memastikan mereka mendapatkan privasi seutuhnya. Rahmat kemudian berjalan ke ranjang dan duduk di tepi kasur. Wajah Cahya yang pulas tampak menggemaskan di mata Rahmat, sehingga ia tidak tahan dan langsung menghadiahkan sebuah ciuman di bibir wanita tersebut. Mendapatkan sentuhan di bibirnya tentu saja membuat tidur Cahya terganggu. Ia terbangun dari mimpi siangnya. Sempat kaget, tetapi langsung lega setelah melihat wajah Rahmat. Mas, kamu udah pulang? Tanya Cahya sambil mengucek matanya. Saya mau makan siang di rumah sama kamu, jawab Rahmat. Astaga, tapi aku ketiduran. Tiwi udah masak, belum, Mas? Tadi katanya udah. Cahya mencoba bangun dari posisinya, tetapi langsung ditahan oleh Rahmat. Kamu mau ngapain? Kata Tiwi, perut kamu kram lagi. Kamu habis mengerjakan apa? Rahmat memberondong Cahya dengan banyak pertanyaan.
Cahya tersenyum geli. Itu tadi, Mas. Sekarang perutku udah baik-baik aja. Apalagi ada kamu di sini, dedeknya makin anteng. Sudah, lebih baik kamu istirahat saja kalau capek. Cahya menggelengkan kepalanya. Nggak mau, aku mau ngelayanin suamiku. Wong cuma ambil makan siang, kan? Atau kamu lebih suka diambilin sama Tiwi? Rahmat sontak merasa serba salah. Ia dapat merasakan sisa-sisa kecemburuan Cahya kepada Tiwi, tetapi istrinya itu aneh sekali karena tetap kasihan dengan nasib wanita tersebut. Padahal Rahmat tidak keberatan kalau mereka harus mengganti asisten rumah tangga yang usianya lebih tua. Ya sudah. Ayo kita ke meja makan, putus Rahmat akhirnya. Sepasang suami istri itu pun berjalan beriringan menuju ruang makan. Mereka sudah ditunggu oleh Tiwi. Sepertinya Tiwi sudah siap menikmati makan siang bersama mereka. Namun, Rahmat tiba-tiba memintanya melakukan sesuatu. "Wi, saya boleh minta tolong bersihkan sepatu yang tadi saya pakai. Sepatunya kotor terkena tanah kuning. Tolong, ya. Langsung dikeringkan karena mau saya pakai lagi. Abis itu kamu boleh makan." Tiwi tampak kaget. Itu artinya ia tidak akan makan siang bersama Rahmat dan Cahya. Sebenarnya ia enggan menuruti perintah Rahmat, tetapi tentu saja ia tidak punya kuasa untuk menolak. Sambil tersenyum pahit, Tiwi menyanggupi permintaan Rahmat dan langsung pergi ke teras, tempat Rahmat tadi meletakkan sepatunya. "Kok kamu nyuruh Tiwi kayak gitu, Mas? Dia kan tadi mau makan sama kita." "Enggak apa-apa. Kalau tunggu dia makan dulu, nanti noda tanahnya nggak sempat dibersihkan." "Kan saya harus pergi lagi," jawab Rahmat. Cahya hanya tersenyum mendengar penjelasan Rahmat. Ia merasa suaminya hanya mencari-cari alasan, padahal Rahmat ingin menikmati makan siangnya hanya bersama Cahya. Kan tidak mungkin Rahmat terang-terangan berbicara kepada Tiwi untuk makan di tempat lain, karena ia mau berduaan dengan Cahya. "Oh, ya, Cahya. Besok saya mau latihan kompi di daerah gunung, kebetulan saya yang mimpin. Mungkin pulang agak malam," kata Rahmat memberitahu. "Iya, Mas. Yang penting kamu hati-hati aja nanti," jawab Cahya memaklumi kegiatan suaminya. Rahmat kembali mengunyah makan siangnya yang sebenarnya terasa aneh. Entah dari mana Tiwi mendapat resep ayam semur tersebut. Rasa jahenya terlalu mendominasi. Rahmat jelas lebih menyukai ayam semur buatan Cahya. Semua bumbunya ditakar dengan pas, sehingga mudah dinikmati dengan lahap olehnya. Rahmat tiba-tiba teringat undangan pertunangan Gracia. Entah mengapa ia merasa Cahya harus tahu hal tersebut, agar istrinya itu tidak perlu cemas lagi dengan masa lalunya bersama Gracia. "Oh, ya, Cahya. Malam ini saya diundang oleh Gracia ke acara pertunangannya." Cahya terkesiap. Sedikit tidak menyangka mantan kekasih Rahmat itu sudah menemukan pasangan baru. Padahal setahunya Gracia sangat mencintai Rahmat, bahkan sampai rela menjadi mualaf demi bisa menikah dengan suaminya. "Alhamdulillah kalau Gracia memang udah punya calon tunangan, Mas," komentar Cahya. Rahmat hanya tersenyum tipis, tampak tidak selega Cahya. Cahya menyadari raut wajah Rahmat itu. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. "Mas, kamu cemburu, ya?" tembak Cahya langsung. Rahmat mengernyitkan keningnya. "Untuk apa saya cemburu? Yah, aku nggak lihat Mas ikutan lega. Malah kayaknya berat banget nerima kabar pertunangan Gracia." Rahmat menggelengkan kepalanya. "Kalau saya mau, saya bisa saja memilih Gracia saat dia memutuskan untuk masuk Islam. Tapi apa nyatanya? Saya memilih untuk tetap menjadi suami kamu." Cahya menundukkan kepalanya,
diam-diam tersadarkan oleh kata-kata Rahmat. "Iya, maaf, Mas. Aku cuma nanya," ujarnya berusaha membela diri. "Iya, jadi bagaimana, kamu mau enggak temani saya ke sana?" Rahmat tiba-tiba berubah pikiran dan ingin mengajak Cahya ke acara itu. "Kok tanya aku?" Cahya malah membalikkan pertanyaan. "Kan saya punya kamu," jawab Rahmat dengan nada datar. Rahmat tidak tahu saja jawabannya sukses membuat Cahya tersenyum mesem. Sekarang ia yakin Rahmat memang memilihnya daripada Gracia, jadi seharusnya tidak ada yang ia khawatirkan. Terserah kamu, sih, Mas. Emangnya kamu beneran gak sakit hati lihat mantan kekasih tunangan sama orang lain?" Cahya berlagak seperti orang yang belum puas menguji Rahmat. Rahmat tersenyum lebar, tidak marah dengan pertanyaan sang istri. "Justru saya mau datang ke sana buat nunjukin kalau saya sudah move on dari Gracia." Seperti sebuah judul lagu, apa ya? "Lagu apa, Mas?" Cahya ikut-ikutan bingung. Tuhan tahu siapa pemenangnya. Saya lupa. "Oh, malaikat juga tahu, ya, Mas." Nah, itu. Hati Cahya tak ayal semakin berbunga-bunga. Ia tahu lagu tersebut. Rahmat memang tidak terlalu romantis, tetapi terkadang ucapan pria itu bisa saja membuatnya seakan melayang ke langit ketujuh. Malah cengar-cengir. "Jadi bagaimana? Kamu mau temani saya?" "Ya udah, datang aja, Mas." Namanya juga diundang, putus Cahya tanpa kekhawatiran sedikitpun. "Mas Rahmat, sepatunya udah bersih," kata seseorang yang baru muncul ke ruang makan. "Terima kasih," jawab Rahmat. "Cahya, saya sudah selesai makan. Saya berangkat lagi, ya." Lanjutnya berbicara kepada Cahya. Cahya yang juga sudah selesai makan menganggukkan kepalanya. Ia mengiringi keberangkatan Rahmat. Naten kena. Sampai ke depan pintu, sementara Tiwi berdecak kesal di ruang makan. Padahal ia berharap sempat makan bersama Rahmat, tetapi pria itu malah buru-buru pergi seakan menghindari berada satu ruangan dengannya. "Apa salahnya perhatian juga ke aku kayak Mas perhatian ke Mbak Cahya?" bisik Tiwi dalam hati. Malam akhirnya tiba. Selepas maghrib, Rahmat dan Cahya langsung bersiap-siap pergi ke tempat acara pertunangan Gracia dan Riko. Keduanya tampak serasi dengan dress code berwarna biru. Setibanya di tempat acara, tampak beberapa rekan Rahmat yang juga menghadiri acara tersebut. Mereka menyapa Rahmat dengan ramah. Hingga Rahmat dan Cahya akhirnya melihat Gracia yang tampil anggun dengan hijabnya. Wanita itu benar-benar cantik. Pantas saja dulu Rahmat jatuh cinta kepadanya. Cahya melirik ke arah Rahmat, ingin memastikan apakah suaminya itu terpesona dengan penampilan Gracia. Ternyata Rahmat malah asyik mengobrol dengan Pandu. "Cahya, ayo kita ucapkan selamat untuk Gracia," ajak Rahmat sambil menggandeng tangan Cahya. Cahya mengangguk dan berjalan di samping Rahmat. Mereka terus mendekat ke tempat Gracia berdiri bersama Riko, tunangannya. Saat melihat kedatangan Rahmat, Riko langsung tersenyum lebar. Rahmat berhadapan dengan Gracia dan mengucapkan selamat kepada wanita tersebut. Anehnya, Gracia justru menahan tangis dan menunjukkan gelagat ingin memeluk Rahmat. Sayangnya ia tidak bisa melakukan itu hingga harus menahan diri sekuat mungkin. Rahmat sendiri memang merasa agak aneh karena harus mengucapkan selamat kepada wanita yang pernah ia cintai. Namun, itu bukan karena ia patah hati, melainkan bingung melihat raut wajah Gracia. Apa jangan-jangan wanita itu belum move on darinya? Lalu kenapa malah akan menikah? Rahmat berusaha tidak peduli. Cahya menyusul mengucapkan selamat kepada Gracia.
Gracia hanya tersenyum tipis tanpa terlalu menghiraukan ucapan selamat dari wanita tersebut. Tibalah saatnya Rahmat berhadapan dengan Riko. Riko masih menyeringai sambil menatap penuh minat ke arah Rahmat. Dengan sikap sok akrab, ia menepuk-nepuk pundak Rahmat dan berlagak seakan memeluk pria tersebut. "Selamat berjumpa, Kapten Rahmat. Ternyata istrimu menarik juga, ya?" bisik Riko di telinga Rahmat. Rahmat seketika mengepalkan tangannya. Ternyata Riko belum berubah dan masih seperti dulu. Rasanya Rahmat ingin sekali menyarangkan tonjokan di wajah pria tersebut, tetapi ia sekuat mungkin menahan diri. Rahmat tidak ingin amarahnya justru menjadi bumerang untuk karirnya ke depan. Apalagi di tempat itu ada banyak orang. Tepat saat Cahya ingin menyalami dan mengucapkan selamat kepada Riko, Rahmat langsung menarik tangan Cahya. Sungguh, ia tidak sudi membiarkan Cahya berinteraksi dengan pria yang menurutnya kurang ajar itu. Cahya sudah membantu Rahmat bersiap pagi ini. Rahmat akan latihan kompi di gunung. Rahmat santai saja sebenarnya, tapi Cahya yang biasanya selalu mengingatkan berkali-kali apakah ada barang yang tertinggal atau tidak. Tiwi sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Cahya memang minta Tiwi datang lebih pagi untuk hari ini karena Rahmat akan berangkat latihan. Cahya sebenarnya bisa menyiapkan makanan sendiri di pagi hari, tapi Rahmat bilang dia tidak mau Cahya terlalu capek, panggil Tiwi saja kalau memang harus menyiapkan sarapan. "Mas, sarapan dulu Gih, nanti telat," ucap Cahya. "Iya sebentar, saya hanya makan sedikit kok. Tidak enak terlalu banyak makan sebelum latihan. Nanti mual." Cahya mengangguk. "Ya udah nggak apa-apa dikit, yang penting perutnya nggak kosong." Rahmat pergi ke meja makan, di sana ada Tiwi yang langsung sok perhatian menyiapkan piring untuk Rahmat. Padahal, biasanya Tiwi hanya meletakkan piringnya di meja. "Mas Rahmat mau makan apa?" "Biar saya ambilkan," ucap Tiwi. Rahmat melirik Tiwi dengan ekspresi aneh. Tingkah Tiwi sudah seperti istri Rahmat saja. Cahya juga mengernyit saat memperhatikan tingkahnya, tapi dia tidak mau ambil pusing atau suudson. Makanya, Cahya langsung saja menghampiri Tiwi dan mengambil piringnya. "Sini, biar aku saja yang ambilin makanannya Mas Rahmat," pinta Cahya. Tiwi, mau tak mau akhirnya memberikan piringnya kepada Cahya. Dia agak kesal, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, jadi pura-pura sibuk membersihkan dapur padahal tadi sudah dia bersihkan. "Kamu nggak sarapan juga?" tanya Rahmat. Cahya menggeleng. Ini masih terlalu pagi untuk Cahya sarapan. "Mas, nanti aku mau keluar sama Cici, boleh kan?" "Kemana?" tanya sang suami. "Ke salon. Cici yang ngajak. Katanya sekalian mau healing ke mall. Mungkin mampir ke kafe atau apa. Biasanya Cici yang handle semua tempatnya." Rahmat mengangguk. "Boleh saja asalkan kamu jangan makan sembarangan, takut berpengaruh sama kandunganmu." Cahya tersenyum. "Iya, nggak akan kok. Cici juga udah paham. Dia nggak akan ngajakin aku makan yang aneh-aneh. Dan jangan kelelahan juga," imbuh Rahmat. Cahya tersenyum geli. Meski kelihatan kaku dan dingin, tapi kalau sudah perhatian, Rahmat itu benar-benar totalitas. "Iya, Mas Rahmat tenang saja. Cici udah paham sama kondisiku yang lagi hamil. Palingan diem di kafe yang enak lalu dengerin Cici curhat aja sampai puas," ucap Cahya sambil tertawa pelan. Rahmat tersenyum tipis. "Ya sudah, hati-hati. Cici jemput dengan mobil pribadi dan bawa supir kok, jadi insya Allah aman. Aku juga nanti nggak akan banyak muter-muter nggak jelas, cuma bakal santai-santai aja. Cici bilang sekalian supaya aku bisa hilangin
Jenuh kalau pas kamu nggak ada. Rahmat mengizinkan. Sejujurnya dia juga senang dengan sifat Cici yang easy going dan ramah seperti itu. Rahmat jadi tidak terlalu khawatir saat meninggalkan Cahya. Iya, sampaikan salam saya pada Cici. Terima kasih karena selalu menemani kamu saat saya nggak ada. Cahya mengangguk. Siap. Makasih udah diizinkan Mas. Ya, sama-sama. Setelah sarapan beberapa suap, Rahmat pamitan untuk berangkat.